Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada video ini dibuat guna memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah Pendidikan Gizi yang diampu oleh Ibu Pradipta Kurnia Santi, SKMM Gizi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lutif Hafifah, kelas 5A, mahasiswi Prodi Gizi UIN Wali Songo Semarang. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana penyakit stroke sampai proses asuhan diet penyakit stroke. Simak terus ya videonya, semoga bermanfaat. Teman-teman tahu nggak apa itu stroke? Ternyata stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang. Dan stroke juga mempunyai beberapa jenis, yakni ada stroke ischemic yang terjadi ketika suplai darah ke otak berhenti karena adanya penyumbatan arteri sehingga menghambat. Sebelumnya kita juga harus mengetahui apa saja penyebab dari stroke. Menurut jenisnya, stroke ischemic merupakan stroke yang paling sering terjadi. Stroke ischemic dikelompokkan menjadi dua, yakni ada stroke trombolik dan stroke embolik. Stroke trombolik terjadi karena adanya gumpalan darah pada arteri memasuk nutrisi dan oksigen ke otak. Gumpalan darah yang disebabkan penumpukan lemak atau disebut plakaterosis yang menyebabkan penumpukan darah ke otak. Sedangkan stroke embolik terdapat gumpalan darah yakni yang terletak pada bagian lain terlepas kemudian terbawa menuju otak. Selanjutnya stroke hemogarik yakni disebabkan oleh hipertensi, aneurisma atau pembuluh darah berbentuk balon sehingga mudah pecah. Pembuluh darah ini lemah sehingga mudah pecah dan penggunaan obat-obat antikoagulan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya stroke yakni meliputi 3 faktor. Ada faktor kesehatan, gaya hidup, dan faktor tidak dapat diubah. Faktor kesehatan ini seperti contohnya diabetes, obesitas, penyakit jantung, dan sleep apnea. Sedangkan faktor yang gaya hidup meliputi minuman alkohol, merokok, suka makan gorengan, dan kurang aktivitas. Kedua faktor tersebut merupakan faktor yang dapat diubah. Sedangkan faktor yang tidak dapat diubah meliputi usia dan genetik. Kita juga harus tahu apa saja gejala dari stroke. Gejala stroke setiap orang berbeda-beda. Tapi pada umumnya gejala stroke muncul saat tiba-tiba. Dalam gejala ini kita bisa memakai singkatan yakni FAS, FAS, yakni yang pertama F, face, wajah. Bisa kita lihat ketika tersenyum, wajah satu sisi akan lumpuh jika orang tersebut mengalami stroke. Senyumnya pun seperti asimetris atau ketika menutup mata terdapat perbedaan di antara kedua sisi wajahnya. Yang kedua ada arms, lengan. Perhatikan pada lengan dan kaki akan mengalami kelumpuhan atau kelemahan yang terjadi pada satu sisi saja. Selain itu juga bisa mengamati seperti mati rasa. Ketika dirabat tidak terdapat rasa atau seperti kebas. Yang ketiga S, speech atau cara berbicara. Ketika berbicara pada orang yang terserang stroke maka akan pelo atau kesulitan berbicara dan terdapat gangguan sulit menelan. Gejala yang mungkin akan muncul yakni mual, muntah, pusing, nyeri, terjadi gangguan keseimbangan seperti mabuk, gangguan penglihatan atau penglihatan ganda hingga tidak sadarkan diri. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana tata laksana penyakit stroke. Yang pertama ada tujuan. Tujuan yang pertama pada diet penyakit stroke yakni memberikan kebutuhan
energi dan zat gizi yang cukup pada pasien stroke. Yang kedua, memberikan makanan sesuai kondisi pasien. Yang ketiga, mencegah terjadinya dehidrasi pada pasien. Selanjutnya, terdapat syarat-syarat diet penyakit stroke, yakni yang pertama ada energi cukup, yaitu 25-45 kilokalori per kilogram berat badan. Sedangkan pada fase akut, energi yang diberikan 1100 sampai dengan 1400. Protein cukup. Apabila pasien dengan gizi kurang, protein bisa ditingkatkan menjadi 1 sampai 1,5 kg per berat badan per hari. Sedangkan apabila pasien dengan komplikasi gagal ginjal, protein yang diberikan rendah, yakni 0,6 gram per kilogram berat badan per hari. Lemak yang cukup 20-25%, kolesterol kurang dari 250 mg per hari. Yakni selanjutnya ada karbohidrat yang cukup, yaitu sekitar 60 sampai dengan 70% dari kebutuhan total, kecuali pada pasien diabetes mellitus, maka disesuai dengan kondisi pasien tersebut. Serat sekitar 25 sampai dengan 30% gram per hari. Vitamin, mineral, dan air yang cukup. Bentuk makanan disesuaikan dengan keadaan pasien, serta yang terakhir porsi kecil tapi sering. Jenis-jenis diet pada penyakit stroke, yakni ada dua, diet stroke 1 pada fase akut dan diet stroke 2 pada fase pemulihan. Pada diet stroke 1 fase akut diberikan 24 sampai 48 jam. Pasien fase akut atau bila ada gangguan fungsi menelan. Bentuknya cair, kental, atau kombinasi dengan bentuk cair jernih yang diberikan melalui oral atau NGT tergantung pada kondisi pasien. Yang kedua, diet stroke 2 fase pemulihan, yakni ketika sudah melewati masa akut. Bentuk makanannya kombinasi cair, jernih, kental, saring, lunak, dan biasa, disesuaikan dengan kemampuan pasien. Dari syarat, tujuan, jenis diet, kita juga harus mengetahui apa saja bahan makanan yang diperboleh dan tidak diperboleh. Yakni yang pertama meliputi sumber karbohidrat yang dianjurkan, yakni ada beras, kentang, ubi, terigu, tepung tapioka, madu, sagu, serta produk olahan yang dibuat tanpa garam dapur. Sedangkan yang tidak dianjurkan yakni produk olahan yang dibuat dengan garam dapur, seperti kue-kue yang terlalu manis dan gurih. Sedangkan sumber protein hewani yakni yang dianjurkan ada daging sapi dan ayam tak berlemak, ikan, telur ayam, susu skim, dan susu penuh dalam jumlah terbatas. Sedangkan yang tidak diperboleh daging sapi dan daging ayam berlemak, jeroan, otak, hati, susu penuh, keju, es krim, dan produk olahan protein yang diawetkan. Selanjutnya ada sumber protein nabati yang diperbolehkan, ada semua kacang-kacangan dan produk olahan yang dibuat dengan garam dapur dalam jumlah terbatas. Sedangkan yang tidak diperbolehkan semua produk olahan kacang-kacangan yang diawetkan dengan garam dapur atau natrium yang digoreng atau digoreng. Selanjutnya ada sayuran yang diperboleh, yakni ada sayuran berserat sedang seperti bayam, kangkung, kacang panjang, labu siam, tomat, toge, dan wortel. Yang tidak diperboleh ada sayuran yang akan menimbulkan gas, contohnya seperti sawi, kol, kembang kol, dan sayuran yang berserat tinggi seperti daun singkong dan katuk.
buah-buahan, semua buah-buahan segar diperbolehkan. Sedangkan yang tidak diperbolehkan yakni buah yang dapat menimbulkan gas seperti nangka dan durian, atau buah-buahan yang diawetkan. Sumber lemak yakni yang diperbolehkan ada minyak jagung, minyak kedelai, margarin, mentega tanpa garam untuk menumis. Sedangkan yang tidak diperbolehkan minyak kelapa sawit, santan kental, krim, dan produk gorengan. Minuman yang diperboleh yakni ada teh, kopi, coklat dengan jumlah terbatas, serta encer. Sedangkan yang tidak diperboleh ada teh, kopi, coklat dalam jumlah terbatas tetapi kental, minuman bersoda, dan alkohol. Bumbu yang diperbolehkan yakni ada bumbu yang tidak berasa tajam seperti garam dalam jumlah terbatas, gula, bawang merah, bawang putih, jahe, laos, asam, kayu manis, dan pala. Dan yang terakhir, bumbu yang tidak diperbolehkan yakni ada bumbu yang berasa tajam seperti cabai, merica, cuka, serta mengandung pengawet garam, natrium seperti kecap, terasi, dan soda atau baking soda. Ini contoh menu untuk diet penyakit stroke. Ini untuk diet penyakit stroke 1. Bisa kita baca, yakni dimulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 9, dari makan pagi hingga makan malam. Terdapat selingan juga, terdapat nilai gizi yang sudah tertera di dalam tabel tersebut. Selanjutnya juga terdapat diet stroke 2, terdapat baik makanan yang dianjurkan untuk diet tersebut beserta ukurannya, terdapat nilai gizi juga, bisa kita lihat bersama. Sekian mungkin video edukasi tersebut yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.